Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika diperintah oleh Allah untuk berkurban. Latar belakang dari kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail digambarkan melalui Al-Quran, surah As-Saffat ayat 99-113 yang dijelaskan melalui tafsir Ibnu Katsir. Nabi Ibrahim menanti kehamilan dari Siti Sarah istrinya. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail jadi asal muasal Idul Adha. Nabi Ismail merupakan anak yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail lahir, Nabi Ibrahim sudah berusia 86 tahun. Nabi Ibrahim mendidik Nabi Ismail dengan sangat baik sebagai seorang anak yang soleh. Saat Nabi Ibrahim begitu sayang kepadanya, ia kemudian bermimpi untuk menyembelih dan mengorbankan putra kesayangannya itu. Nabi Ibrahim bingung harus bagaimana menyikapi mimpinya itu. Ia tidak langsung membenarkan mimpi tersebut, namun tidak juga mengingkarinya. Nabi Ibrahim selalu merenungi dan memohon petunjuk pada Allah. Setelah 3 malam ia selalu bermimpi sama, akhirnya Nabi Ibrahim meyakini dan membenarkan bahwa mimpi tersebut datang dari perintah Allah dan harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan kisah tersebut dalam surat As-Saffat ayat 102, yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Mendengar hal tersebut, Ismail menjawab dengan ikhlas dan tegas, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintah Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Sebagai nabi yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Ismail melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepadanya. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan beberapa permintaan terakhirnya. Pertama, Ismail meminta diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, pisau harus diasah tajam agar tidak kesakitan. Kemudian ia juga meminta agar pakaian yang dikenakannya diberikan pada ibunda tercinta, Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan. Dengan mata yang berlinang air mata, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina dan membaringkannya. Pada saat-saat momen kesedihan tersebut, Ismail mengatakan kepada ayahnya untuk senantiasa ikhlas dan yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah pisau sudah berada di leher Ismail, namun keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali pisau tersebut tidak melukai Ismail dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala pun melihat cinta dan ketulusan Ibrahim dan mengganti Ismail dengan seekor kambing. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya melalui surat As-Saffat ayat 104-108 yang berbunyi, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang kemudian."
Hikmah yang didapat yaitu yang pertama, belajar meningkatkan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan keikhlasan yang sangat luar biasa. Keduanya mampu melampaui makom ikhlas. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya untuk Allah. Begitupun Nabi Ismail yang rela disembelih untuk menaati perintah Allah. Padahal waktu itu usianya masih sangat muda. Yang kedua, mengutamakan Allah atas ego duniawi. Pengorbanan Nabi Ibrahim menjadi kisah yang membuktikan bahwa perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakhir dengan hikmah serta kebahagiaan yang lebih baik. Sebagai seorang ayah yang mencintai anaknya yang berbakti serta soleh, tentu berat bagi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Dalam kisah tersebut, jika saja ego duniawi yang memiliki Nabi Ibrahim, yakni kecintaannya terhadap Ismail, ia pertahankan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membatalkan perintahnya, maka ia akan melihat kekuasaan dan